Loh kok ini berapa persen masing-masing? Nah, kalau contoh sebelumnya kan ada 75%, 25% ya. Kalau adik-adik tidak diberitahu persentasenya, dimisalkan aja. Halo adik-adik, selamat datang di channel Biologikos. Pada video kali ini, Koben akan membahas kimia ya, mengenai massa atom relatif dan massa molekul relatif. Nah adik-adik, kita pengertian dari ini dulu ya. Massa atom relatif. Massa atom relatif. Ini massa atom relatif, lebih sederhananya itu sebenarnya sama dengan nomor massa ya. Nomor massa yang ada di tabel sistem periodik unsur ya. Ini jadi misalkan ya, kalau ada adik lihat di tabel sistem periodik unsur itu ada misalkan atom K ya, unsur kalium, nomor atomnya 19. Di sini ada nomor massanya 39. Jadi atom relatif AR itu ya ini 39 ini. Nah, jadi nomor massa daripada kalium ini ya itu disebut massa atom relatif. Ini lebih sederhananya lihatnya seperti itu. Kalau ada adik lihat di sistem periodik unsur itu dia desimal 39,098 atau berapa ya, itu dibulatkan untuk menjadi lambang unsur itu dia dibulatkan, yaitu atom relatif ya. Jadi nomor massa, nama lainnya nomor massa ya. Jadi kalau yang ditulis dalam lambang ini dia sudah bentuk pembulatan, dia aslinya desimal ya, bentuk desimal ya, itu atom relatif, pengertian umumnya gitu. Nah untuk nomor massa atom relatif atau AR, ada beberapa atom relatif yang adik-adik harus hafal ya. Salah satunya itu C, nanti yang kedua ini H, lalu O, lalu N, sama S ya. Jadi CHONS. Ini adik-adik harus dihafal ya, karena nanti untuk sampai kelas 12 ARCHONS ini sering keluar ya, untuk menghitung apa? Untuk menghitung massa molekul relatif gitu ya. Selain yang 5 ini, kadang-kala di soal itu tidak diberitahu nilainya ya, yang 5 ini. Nah, jadi harus dihafal. Selain ini, itu adik-adik biasa diberitahu. Misalkan ada unsur K atau atom K, AR-nya sekian. Jadi diberitahu di soal. Tapi untuk yang CHONS kadangkala ini tidak diberitahu nilai AR-nya. Jadi harus dihafal ya. Jadi C itu nomor massanya 12, hidrogen ini 1, oksigen 16, nitrogen 14 dan sulfur atau belerang 32 ya. Ini 5 unsur yang umumnya harus dihafal dan sering keluar sampai kelas 12 ini ya. Yang selain ini di soal itu nanti diberitahu nilai AR-nya. Untuk apa kok kita tahu AR? Itu nanti untuk menghitung massa molekul relatif. Nah untuk AR yang ini hasil dari nomor massa yang pembulatan ya. Kalau bukan yang desimal, jadi memang sudah dibulatkan. Jadi adik-adik untuk rumus AR ya, AR atom relatif. Sebenarnya angka misalkan kalium ini dari mana angka 39 dapatnya? Itu dari rumus massa satu atom, ini kan kalau misalnya X, berarti atom X dibagi 1/12 massa satu atom C12. Jadi kalau kau mau nyari ARK, massa atom relatif K, berarti massa satu atom K dibagi 1/12 massa satu atom C12. Loh kok itu dapat dari mana? Tahu datanya. Kalau adik-adik disuruh menghitung AR, biasanya di soalnya itu adik-adik langsung udah diberitahu. Massa satu atom kalium sekian. Massa satu atom C12 sekian. Jadi tinggal masukkan rumus aja. Ya, jadi ini pembahasan rumus ini Koko nggak terlalu membahas ya, karena ini tinggal masuk rumus, tinggal ikutin soal. Ya, untuk mencari AR tuh pakai rumus ini. Ya, tapi pada intinya AR ini sebenarnya sudah nanti sampai kelas 12 itu tidak disuruh menghitung lagi menggunakan rumus ini, sudah bisa dihafal. Atau kalau enggak diketahui soal berapa nilai AR-nya, gitu ya. Jadi massa atom relatif itu AR ya. Nanti di sini Koko akan lebih menekankan kita belajar cara menghitung massa molekul relatif ya. Kalau menghitung ini hanya rumus, nanti tinggal diterapkan
ya. Nanti diberitahu massa satu atom ini berapa gitu ya. Tinggal masukkan rumus ya. Jadi AR ini tidak memiliki satuan ya. Karena AR ini karena perbandingan massa. Jadi seperti satuan massanya kecoret. Jadi tanpa satuan. Nah, untuk massa molekul relatif itu apa, Bu? Jadi massa molekul relatif itu adalah MR ya. Kita singkat sebagai MR. Apa MR? MR ini jumlah daripada atom relatif. Jumlah daripada atom relatif. Bedanya apa? Jika atom relatif itu untuk atom. Jadi satu unsur. Jika massa molekul relatif ini untuk senyawa. Suatu senyawa molekul. Ya. Jadi dia lebih dari satu atom. Maksudnya kok, misalkan adik-adik ditanya, hitung MR daripada H2. Ya, jadi hidrogennya ada 2. Berapa MR-nya? Berarti 2 kali ARH. Jadi 2 kali ARH. Jadi hidrogennya kan 1 nih airnya. Berarti MR daripada gas hidrogen 2 kali 1. Berarti 2. Nah, gini ya. Maksudnya, jadi massa molekul relatif itu apa, Ko? Massa molekul relatif itu untuk menghitung massa senyawa. Jadi massa molekul relatifnya senyawa. Jadi kalau ini H2 kan sudah lebih dari satu atom. Nah, itu disebutnya MR. Jadi kalau ada adik cuma H gitu aja, ya ARH berapa? 1 itu, ya. Kalau tanya berapa MR dari H2O? Nah, ini kan ada lebih dari satu atomnya, ada 3 atom. Kalau ini kan 2 atom. Ini namanya molekul unsur ya. Molekul unsur. Ini molekul senyawa, namanya itu. Jadi beda unsur itu molekul senyawa. Kalau sama unsur, molekul unsur, namanya gitu. Ya, lebih dari satu atom. Kalau hanya K, C, H, ada angka di sini seperti 2 gini, ini artinya atom. Ya, itu namanya AR. Itu bedanya ya. AR itu untuk atom unsurnya, molekul itu untuk senyawanya. MrH2O berarti hanya ada 2 kali ARH. 1 kali ARO. Berarti 2 kali 1 tambah 1 kali 16 ya. H kan 1, O 16. Jadi dihitung sederhana ya. Jadi di jumlah-jumlah biasa. 2 tambah 16 ya. 1 kali 16, ini 2 kali 1. Jadi 18. Nah, ini hitung MR H2O. Ya. Nah, misalkan adik-adik disuruh hitung lagi MR H2SO4. Nah, ini. Berapa ini MR-nya? Nah, H-nya ini kan ada 2. 2 kali ARH ditambah S-nya 1 ya. 1 kali ARS ditambah O-nya 4. 4 kali ARO. Berarti hasilnya 2 kali 1, 1 kali 32. Ya, ARS itu 32. Lalu 4 kali 16. Berarti hasilnya 2 tambah 32 tambah 64. Berarti 98. Nah, ini MR dari H2SO4 ya. Nah, misalkan adik-adik disuruh menghitung lagi MR dari Al2SO4 3 kali ini ya. Misalkan. Nah, kalau gini adik-adik lihat Al tidak diketahui AR-nya kan? Nggak ada hafalannya. Biasanya di soal ada keterangan gini. Jika AR adalah 27. Nah, gini. Di soalnya diberitahu. Nah, berarti ngitungnya gimana kok MR-nya? Berarti 2 kali AR ditambah kurungnya artinya apa? Kurungnya artinya semua yang ada di dalam kurung dikali 3. Berarti S-nya kali 3. 3 kali ARS. Seperti matematika ya. Kalau di kurung penjumlahan kan dikali semua. Ya. 4 kali 3 kan 12. Berarti 12 kali ARO. Nah, ini hasilnya 2 kali 27, 3 kali 32, 12 kali 16. 2 kali 27, 54. 3 kali 32 ini 96. 12 kali 16 itu 192 ya. Ini hasilnya 342 ya, adik. Nah, ini. Jadi cara ngitungnya kalau ada dalam kurung tuh gimana aku ngitung MR? Dikalikan semua ya. Jadi kalau ada 4 ya kali 3, 12. Kalau 1 ya kali 3 ya 3. Kalau nggak ada kurungnya ya biasa, hitung biasa aja ya. Nah, ini ada contoh lagi untuk ngitung MR. Misalkan hitung MR dari
2CO3 10H2O. Nah, misalkan gini. Ya. Gimana cara ngitungnya? Ini titik ini apa artinya? Nah, ini nanti adik-adik namanya senyawa hidrat. Senyawa hidrat itu ada titik 10H2O. Gini namanya senyawa hidrat. Ada seperti ini. Nah, ya cara ngitungnya gimana? Ya, berarti artinya 2 kali air Na ditambah 1 kali air C ditambah 3 kali air O ditambah, loh ini bukan kali ya kok titik, bukan, tambah, malah tambah, karena ini adalah sebuah senyawa, jadi tambah-tambahan terus. Ya, yang dikali itu ininya malah, hanya kan ada 2, kalikan 10, ini seperti dikurung, seperti ini loh. Nah, 10-nya dikalikan semua di sini, jadi 20 air H ditambah lagi 10 air O ya. Jadi tambahkan semua. Nah, Na itu berapa? Nah, kan kita Na ini bukan hafalan. Nanti adik-adik diberitahu misalkan air Na 23. Nah, gitu. Jadi nanti ini 2 kali 23, 1 kali 12, 3 kali 16, 20 kali 1 air H, 10 kali 16. Berarti hasilnya nih 46 tambah 12 tambah 48 tambah 20 tambah 160. Ini hasilnya 286 ya adik-adik. Nah ini. Nah gitu. Jadi kalau ngitung MR gimana? MR itu sederhana. MR itu jumlahan daripada atom relatifnya. Jumlahan dari nomor masanya. Jadi kalau adik-adik menghitung molekul senyawanya apa? Menghitungnya ya ada hanya 2, kalikan 2. H2O ya hanya 2, O-nya 1. Jadi 2 ini miliknya H ini ya, bukan miliknya O. O-nya itu 1. Jadi 2 ini memang ditulisnya di belakangnya H gini. Ini artinya hanya 2. Ini hanya 2, O-nya 4. S-nya 1 ini. Ini S-nya 3, O-nya 12. L-nya 2. Gitu ya maksudnya ya. Jadi angka-angka di belakangnya huruf itu maksudnya miliknya si huruf tersebut. Jadi H2, ini 2. Kecuali ini 10 artinya untuk keseluruhan. Ya, jadi 2 kali 10, 1 kali 10 gitu ya. Maksudnya ini senyawa hidrat. Jadi kalau ada 2 gini-gini nih milik hurufnya depan. Nah, di sini adik-adik Koko akan mengajari lagi cara mencari massa atom relatif rata-rata. Ya, atau kita singkat AR rata-rata. Maksudnya apa kok AR rata-rata? AR rata-rata itu istilahnya menghitung nomor massa daripada unsur yang nomor massanya beda-beda. Ya, tapi unsurnya sama, yaitu kita sebut sebagai isotop. Isotop tuh atomnya sama atau protonnya sama ya, isotop. Jadi misal ini rumusnya nanti air 1 kali persentasenya ditambah air 2 kali persentasenya ditambah air 3 kali persentasenya dibagi 100%. Ini adik-adik kalau banyak ya ditambah terus. Maksudnya apa kok air 1, air 2, air 3? Ini berarti maksudnya ada atomnya itu ada 3. Ya, nomor massanya beda-beda. Nanti ditanya berapa rata-ratanya gitu. Ini adik-adik ada contoh gini ya. Di alam ini atom Cl memiliki 2 isotop. Isotop berarti sama-sama Cl gitu loh. Ya. Dengan nomor massa yang pertama ini 35 ya. Persentase kelimpahannya 75%. Nomor massa yang kedua 37 dengan persen kelimpahannya 25%. Nah, lihat ini isotop itu apa? Protonnya sama 17. Jadi nanti yang dicari air rata-ratanya itu ya nomor massanya itu. Hitung air rata-rata atom Cl. Nah, kita tulis data dulu ya. Ini diketahui 35 Cl 17 sebanyak 75%. Lalu 37 Cl 17 25%. Loh kok ini kalau di total kok 100%? Iya, karena suatu persentase nilainya ya 100% penuh, 100% ya. Makanya dibagi 100%. Maksudnya itu. Nah, cara ngitungnya berarti air rata-rata adalah nomor massanya 35 ya, air 1 ini 35 dikali 75% ditambah air 2-nya 37 ya, air 2 dikali 25% dibagi 100%. Nah,
Ini cara ngitungnya supaya ini kan persen tuh 75% tuh harusnya kan 0,75 ya, dibagi 100 tuh 0,75. Ini adik-adik bisa persentasenya coret aja nggak apa-apa. Jadi biar nggak koma gitu. Nah, tinggal dikalikan nih. 35 kali 75 ini 2625 ya. Ditambah 37 kali 25 ini 925 dibagi 100 ya. Berarti hasilnya adalah ini 3550 dibagi 100. Berarti hasilnya 35,5 ya. Nah, ini cara menghitung AR rata-rata. Jadi adik-adik tinggal kali persennya berapa persen, AR-nya 1 dan 2 dibagi 100%. Loh kalau misalkan 3 kok, ya tambah lagi. Misalkan ada 3, tambahkan lagi gitu ya. Ini adik-adik kok ada contoh soal berikutnya ya. Ini diketahui natrium di alam berupa natrium 23 dan natrium 24 ya nomor masanya. Dengan harga AR rata-rata 23,1. Jadi ini diketahui AR rata-ratanya. Ditanya persentase kelimpahan dari Na23 ya. Jadi yang Na23 berapa persen? Nah gitu. Jadi ini dibalik, adik-adik ditanya persentasenya. Nah, kita tulis dulu datanya ya. Jadi 23Na sama 24Na. Loh kok ini berapa persen masing-masing? Nah, kalau contoh sebelumnya kan ada 75%, 25% ya. Kalau adik-adik tidak diberitahu persentasenya, dimisalkan aja. Ini X persen, berarti yang bawah 100 min X. Loh kok kenapa 100 min X? Kok nggak X min 100? Misal contoh ya, kalau adik-adik ini 20%, berarti ini 80%, kan totalnya 100%. Jadi makanya kalau ini 20, ini 100 min 20, misalkan contoh gitu. Maka kalau ini X, berarti 100 min X. Ini cara pemisalannya ya, oke? Karena tidak diberitahu persentasenya berapa dan ditanya malah. Jadi nanti yang ditanya X-nya loh, berapa persen ya. Nah, AR rata-ratanya diberitahu soal itu 23,1. Nah, kita masuk rumusnya ini ya. Jadi 23,1 sama dengan 23 kali X persen ditambah 24 kali 100 min X persen dibagi 100%. Nah, persennya kita coret aja nggak apa-apa. Semua ya. Nanti 100-nya kali silang ke sini. 23,1 kali 100 berarti 2310 sama dengan 23X tambah 2400 minus ini kali lagi 24X. Nah, ini pindah ruas ini nggak apa-apa ya. 2310 dikurangi 2400 min 90 sama dengan 23X kurangi 24X min X. Berarti X-nya adalah 90. Jadi kesimpulannya adalah persentase kelimpahan daripada Na yang 23 itu adalah sebanyak 90%. Ini jawabannya ya, ini nggak usah lah, diginin aja. Nah, kalau ditanya persentasenya yang Na24 kok 100 kurangi 90 berarti 10%. Kalau yang 24 Na. Karena yang ditanya yang 23 ya ini jawabannya ya. Kalau yang ditanya 24 gimana? Kalau yang ditanya 24 berarti jawaban adik-adik 100 kurangi 90 ya. Jawabannya 10%. Jadi baca soalnya ya. Kalau ditanya gini kok, berapa persen kelimpahan dari yang masanya lebih berat? Ya berarti yang 24. Jadi berapa persen itu ya. Jadi video kali ini Koko tadi membahas adalah cara menghitung AR rata-rata sama massa molekul relatif ya. Untuk yang ARX ini masuk rumus aja, tinggal baca soalnya. Ini dasarnya untuk menghitung AR. Si AR itu gimana cara ngitungnya. Ini rumusnya ya. Terima kasih adik-adik sudah nonton video kali ini. Semoga berguna dan bermanfaat buat kalian semua di sekolah. Tolong dukung Koko dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.